Halo parents, apa kabar hari ini? Semoga parents selalu sehat dan terus bahagia. Kali ini kami akan mengajak parents untuk sharing seputar mom shaming. Pasti fenomena ini sudah tidak asing lagi kan parents? Nah, kita ulas bersama ya. Seringkali kita mendengar tentang istilah mom shaming. Tapi apa sih sebetulnya mom shaming itu? Jadi parents, mom shaming ini merupakan suatu tindakan menghakimi cara mengasuh seorang ibu lain dengan kita memposisikan diri sendiri sebagai orang yang paling ideal dalam mengasuh anak. Sampai sini sudah bisa dimengerti ya parents? Dampak dari mom shaming ini tidak bisa kita anggap sepele parents. Untuk itu, kita tidak bisa berkomentar sembarangan tentang cara mengasuh seorang ibu terhadap anaknya. Nah, lalu apa saja dampak dari mom shaming? Ini dia parents. Beberapa ibu yang mengalami mom shaming biasanya akan mengalami penurunan rasa percaya diri, terutama dalam hal mengasuh anak-anaknya. Jadi biasanya ketika ibu-ibu sudah yakin nih, cara mengasuhnya tuh sudah betul, sudah sesuai dengan apa yang ia ingin tanamkan kepada anaknya. Tapi mendengar komentar dari ibu lain, kok semuanya jadi terasa salah. Nah, maka dari situ dia nggak yakin lagi nih dengan sesuatu yang memang sudah dia jalankan dan dia anggap benar. Selain menurunkan rasa percaya diri, mom shaming ini membuat korbannya menjadi bimbang, menjadi ragu dalam mengambil keputusan pada pengasuhannya. Kok yang ibu-ibu lain bilang itu tidak sesuai dengan apa yang telah saya pelajari ya? Jadi bingung nih, mau ambil keputusan yang mana? Bener nggak nih nanti kalau saya ambil jalan yang A? Atau sebaiknya ikut ibu-ibu itu aja, mengambil jalan yang B? Tak jarang juga parents, korban dari mom shaming ini yang mengalami depresi. Mereka yang semula tenang, adem ayem dalam menjalankan perannya sebagai seorang ibu menjadi terpuruk hanya karena mendengar komentar-komentar ibu lain yang merasa proses pengasuhannya itu paling benar. Biasanya, ibu-ibu baru paling banyak mengalami mom shaming parents. Karena apa? Ya tentu karena banyak ibu-ibu yang lebih senior menganggap pola dan cara pengasuhannya itu paling baik. Sehingga tak sedikit ibu-ibu baru yang mengalami baby blues syndrome, yang seharusnya setelah melahirkan mereka mendapatkan dukungan, tapi justru mendapat nyinyiran dari ibu-ibu lain. Dampak mom shaming lainnya adalah perasaan cemas dan tertekan parents. Jadi memang tidak semua ibu memiliki mental baja ibaratnya. Jadi ketika mengalami mom shaming, banyak ibu-ibu yang tidak bisa tenang hidupnya karena terlalu terlarut dan memikirkan perkataan-perkataan dari ibu lain. Beberapa tips ini bisa parents gunakan untuk mengatasi mom shaming. Jadi, pastikan parents tetap tenang ketika mendapatkan komentar dari ibu lain yang tidak mengenakan hati. Ketika mendapatkan perlakuan mom shaming, parents juga harus memastikan tidak terbawa emosi dalam menanggapinya. Bila perlu, cuekin aja parents. Jika dirasa komentar atau pendapat ibu lain perlu parents pertimbangkan, parents sangat boleh meminta masukan dari orang-orang terdekat parents. Yang perlu parents lakukan selanjutnya adalah menghindari lingkungan dari pelaku mom shaming itu sendiri. Jadi, sebisa mungkin gak usahlah kita deket-deket dengan orang-orang yang terbiasa melakukan mom shaming ya parents. Jika kebetulan parents cukup aktif membagikan kebersamaan dengan si kecil pada media sosial, ada baiknya parents juga menutup kolom komentar ya, untuk menghindari pelaku mom shaming. Demikian sesi sharing mengenai mom shaming. Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel Yuti Daycare untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Sampai jumpa!